Penjelasan secara singkat tentang akikah. Akikah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengakikahkan anak atau menyembelihkan kambing, akikah. Di mana menurut bahasa, akikah artinya memotong atau memisahkan. Kemudian menurut para ulama, menurut Sayyid Sabiq, akikah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Kemudian menurut Dr. Andes Abdul Aziz dalam bukunya Rumah Tangga Bahagia Sejahtera mengatakan bahwa akikah adalah menyembelih kambing untuk menyelamati bayi yang baru lahir dan sekaligus memberikan sebagai sedekah kepada fakir miskin. Hukum akikah itu sendiri menurut Daud Az-Zahiri dan pengikutnya akikah hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama hukum akikah adalah sunnah. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum akikah adalah ibadah, artinya tidak wajib dan tidak sunnah. Kemudian dalil akikah adalah dari Samurah bin Jundab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2838. Kemudian dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Adapun hewan akikah ini di Indonesia sendiri, hewan akikah biasanya dipilih antara lain kambing atau domba. Nah, kambing banyak disinggung dalam beberapa hadis. Menurut sebagian pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, berakikah menggunakan kambing akan lebih afdal dibanding dengan binatang yang lainnya. Kemudian untuk jumlah hewan akikah, untuk laki-laki disembelih 2 ekor dan untuk anak perempuan disembelih 1 ekor berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian syarat-syarat hewan akikah itu hewannya tidak cacat, tidak buta, pincang, telinga dan ekornya tidak terpotong lebih dari 1/3 bagian. Kemudian cukup umur. Jika kambing kira-kira berumur 1 tahun atau lebih. Jika domba kira-kira berumur 6 bulan atau lebih. Kemudian waktu akikah itu sendiri dianjurkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Boleh juga hari ke-14 atau hari ke-21 dari kelahiran anak. Tapi jika orang tua belum mampu untuk melaksanakan akikah di hari ke-7 atau 14 atau 21, maka tidak apa-apa, kapan saja sesuai dengan kemampuan orang tua, akikahnya tetap sah. Kemudian adapun proses akikah itu sendiri meliputi 3 kegiatan yang dilakukan secara kebersamaan, yaitu menyembelih binatang akikah, kemudian mencukur rambut kepala anak, dan memberikan nama yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua, tata cara penyembelihan hewan akikah. Berikut tata caranya. Yang pertama, hendaklah yang menyembelih adalah shabibul kurban sendiri jika mampu. Jika tidak mampu, boleh diwakilkan orang lain dan disaksikan oleh shabibul kurban. Kemudian yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Nah, pisau di sini digunakan pisau yang tajam agar ketika disembelih hewan yang kita akikahkan tersebut tidak sampai merasakan kesakitan. Kemudian tidak mengasah pisau tersebut di depan hewan yang akan disembelih karena akan membuat hewan tersebut ketakutan. Kemudian seperti biasanya kita menghadapkan hewan tersebut atau kambing akikah ke arah kiblat. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri, kemudian meletakkan kaki di leher hewan yang akan disembelih. Nah, disyariatkan membaca basmalah dan disunahkan menambahkan takbir sebagaimana menyembelih hewan kurban. Disunahkan menyebut akikah anak yang diakikahi sebagaimana berikut. Contohnya, Bismillahi Allahu Akbar hazihi akikatu siswandi. Nah, jika itu nama siswandi di sini adalah nama anak tersebut. Kemudian itu disembelih dengan cepat untuk meringankan rasa sakit yang dialami hewan kurban. Kemudian pastikan tenggorokan, kerongkongan dan urat leher telah terpotong. Maksudnya dari kurban tersebut, dari hewan akikahan tersebut. Kemudian tidak boleh mematahkan leher hewan sebelum hewan-hewan tersebut benar mati. Jadi setelah disembelih, kita tunggu saja sampai dia mati dengan sendirinya. Kita tidak boleh mematahkan atau melakukan hal-hal yang berkaitan untuk mempercepat proses kematiannya tersebut.
Nah, dengan memenuhi tata cara di atas, daging tersebut akan berkualitas tinggi untuk memenuhi klarifikasi seperti uraian di atas. Nah, kemudian doa-doa ketika yang pertama adalah doa untuk menyembelih hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allahumma minni walaka. Allahumma taqabbal minni haji akikatu fulan fulana. Nah, di sini fulan atau fulanah diganti nama bayi. Kemudian yang kedua, doa ketika mencukur bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wa nurus syamsi wal qamar. Allahumma sirrullahi nurun nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ketika kita meniup ubun-ubun bayi setelah dicukur, doanya seperti ini. Allahumma inni u'iduha bika wa zurriyataha minasy syaitonir rajim. Kemudian doa walimah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fad'u min syarril jinni wal insi wa ummi syibyani wa min jami sayyati wal isyani wa harishu bihaddanika wa kafartika al-mahmudati wa bidawami inayatika wa riyaatika an-naziyati nuqadim biha alal qiyamah bima kalaftana min hukuki rububaitikal karimati nadabtana ilaihi fima bainana wa baina halqih min makarimal ahlaki wa atyabu ma faddaltana minal arzaq. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis sari wat dhairi wat tulmi wat tughyan. Selanjutnya untuk peralatan tasmiyah itu sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Kemudian yang kedua, nama bayi. Di sini bisa kita tuliskan di kertas. Kemudian yang ketiga, gunting. Gunting di sini digunakan untuk memotong sebagian rambut bayi, mencukur sebagian rambut bayi. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini kita siapkan yaitu madu, gula jawa atau kurma. Di sini kita bisa pakai kurma. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada gelas yang berisi air tampung tawar. Biasanya menggunakan daun pandan sebagai tampung tawarnya. Kelapa muda. Terima kasih. Proses yang pertama adalah membaca Quran surah Al-Imran ayat 33 sampai 37. Di mana di sini bayi didekatkan ketika kita membaca Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Idh qalatil imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sebelum kita membacakan doa tasmiyah untuk anak ini, ketika saya membacakan, saya harap hadirin sekalian mengucapkan barakallahu laha. Selanjutnya kita mulai. Summayatuka ya gulam bima sama'akallahu fil ajali Ahmad binti Abidin barakallahu laha. Kemudian membaca tasmiyah. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa qab minna a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hada alis mubarakalah waj'al bita'atika istighalah wa bama yurdika amalahu wa bitabil ilmi ijtihadah wa ahdi bis salihati ajalah. Kemudian kita menggunting rambut sebaik. Selanjutnya lakukan tahnik atau mencicipkan sedikit kurma menggunakan jari manis. Kemudian tapung tawar. Tampung tawar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sebelum tutup kita baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwan lil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kemudian selanjutnya kita dengarkan tausiah daripada Al-Ustadz Al-Muhtaram. Pada saat dipersilakan.